dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, senang kembali bertemu dengan kita atau dengan saudara-saudara melalui channel YouTube HKIP hari ini. Maka sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Jumat tanggal 30 Juni 2023, tertulis di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan isinya demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Tuhan adalah juru selamat yang memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, atau bagi semua manusia, atau bagi semua ciptaan Tuhan. Petrus dan Yohanes adalah dua pribadi yang menyaksikan secara kasat mata tentang karya penyelamatan yang Tuhan telah nyatakan. Mereka bukan hanya melihat, tetapi mereka juga merasakan. Dan mereka juga menerima mandat atau menerima tugas pemberitaan tersebut, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan kepada semua. Tentu pemahaman tentang keselamatan adalah berbeda-beda, atau pemahaman tentang kehidupan bagi setiap orang adalah berbeda-beda juga. Ada orang memahami bahwa keselamatan atau kehidupan boleh dia raih dengan upayanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, atau keselamatan menurut orang lain adalah sangat ditentukan dari apa yang dia miliki. Katakanlah yang berhubungan dengan harta, kekayaan, atau juga kenikmatan dunia. Namun Petrus dan Yohanes mengatakan bahwa keselamatan yang sebenarnya adalah yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan telah berkorban untuk memberikan keselamatan bagi semua. Maka untuk hal itulah Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Injil. Atas pekerjaan atau pelayanan yang mereka lakukan, mereka harus didakwa, mereka harus divonis dan menerima hukuman. Namun mereka tidak patah semangat, mereka tidak mengurangi gairah, mereka tidak memiliki iman yang surut tentang keselamatan itu. Dan semakin mereka ditekan, semakin mereka juga menyuarakan atau mengabarkan kabar baik itu. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan yang diberikan atau diberitakan oleh Petrus dan Yohanes bukan hanya keselamatan yang berhubungan dengan kehidupan secara duniawi,
atau keselamatan manusia dari persoalan-persoalan hidup yang manusia alami di kehidupan ini. Tetapi keselamatan itu adalah keselamatan dari dosa dan akibatnya. Sebab dosa telah mendatangkan maut. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya telah merubah ancaman tersebut menjadi kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu, saudaraku, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Allah. Dan hanya oleh Dialah ada keselamatan. Atau hanya di dalam Dialah ada keselamatan. Maka untuk hal itu, marilah kita jalani hidup ini dengan mengandalkan iman kepada Tuhan. Marilah kita beritakan, kita tebarkan kasih Allah, kasih Kristus kepada semua. Karena disitulah ada keselamatan, disitulah ada kehidupan. Jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan kebaikan. Karena itulah tugas kita, dan itulah buah daripada keselamatan yang kita telah terima dari Tuhan. Selamat memberitakan kebaikan. Selamat melakukan hal-hal yang berguna bagi semua sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kami telah Tuhan selamatkan dari dosa dan akibatnya. Keselamatan itu telah memberikan kepastian hidup bagi kami, bahwa Tuhan juga mengutus kami, melayakkan kami untuk boleh melakukan hal-hal yang baik seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Sertai dan berkati kami seluruhnya. Jadikan kami, Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu di dalam perjalanan hidup dan pekerjaan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Horas.